Tuhan kekuatanku, sekalipun dunia menderu, Tuhanku kekuatanku. Tuhan perlindunganku, Tuhan kekuatanku, sekalipun dunia menderu, Tuhanku kekuatanku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kota bentengku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kota bentengku. Padamu aku serahkan roh, tubuh, dan jiwaku. Shalom saudara, kita pasti pernah bertanya dalam benak kita, di manakah Tuhan saat ada tragedi, bencana, atau kesedihan? Dan mengapa Tuhan izinkan bencana terjadi untuk umat kesayangannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pencipta alam semesta yang rindu agar kita mengenal Dia. Karena firman-Nya dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Ini adalah kerinduannya bahwa kita bergantung kepadanya dan mengalami kekuatannya, cintanya, keadilannya, kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Dia kepada mereka yang rindu datang kepadanya. Firman katakan, datanglah padaku. Tidak seperti kita, Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, dan dekade berikutnya. Dia berkata, akulah Tuhan yang tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Yang lebih penting, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu, dan dia bisa ada untukmu jika engkau memilih dia untuk masuk dalam kehidupanmu. Dia memberitakan pada kita bahwa dia bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, pertolongan yang selalu ada dalam masa-masa sulit. Tetapi kita harus membuat usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Firman-Nya berkata, apabila saudara mencari aku, saudara akan menemukan aku. Apabila saudara mencari aku dengan segenap hatimu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut dengan sendirian. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaannya, saat ada ketakutan atau tragedi, bencana, di mana Tuhan berada? Badai hidup dapat berupa krisis yang disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan pribadi. Namun, badai hidup juga bisa terjadi karena kesalahan, kesengajaan, atau sebab akibat orang lain. Selain itu, badai dalam hidup kita ini bisa juga terjadi karena diperkenankan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita lihat. Ayub adalah seorang tokoh yang mengalami pahitnya badai kehidupan atau perkenanan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, Nabi Yunus harus menginap di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian Rasul Petrus hampir saja tenggelam ketika berjalan di atas air karena merasakan buaian angin.
Jadi sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi karena rasa khawatir, takut membuat kita tidak melihat sesungguhnya Yesus ada bersama kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena Dialah Allah yang setia, Dia Allah yang sangat peduli. Berdasarkan janji Allah kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, marilah sadar dan berkata bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Saat ini kita sedang dalam badai epidemi virus corona. Apakah Yesus tidak bekerja? Ya, Tuhan Yesus sedang bekerja. Salah satunya melalui pemerintah kita agar kita melakukan social distancing, diam di rumah. Pertanyaannya, apakah kita taat? Tentulah banyak juga yang tidak terbiasa hidup taat dengan aturan main. Sehingga ada juga jatuh korban jiwa. Kita berkata bahwa Tuhan, mengapa begitu? Saya percaya semua ini seizin Tuhan dan ada maksud Tuhan atas badai ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa atas semua badai. Bagaimana sikap kita menghadapi badai virus corona ini? Yang pertama, jangan panik. Karena Tuhanlah yang masih pegang semua kendali. Alkitab menuliskan kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ada ketakutan. Mengapa kita menjadi takut? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena pandangan kita diarahkan kepada persoalan hidup yang kita hadapi. Dan itulah yang membuat kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Yang kedua, karena sesungguhnya kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan ketakutan malah akan menurunkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, hiduplah dengan bijak. Ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terpaparnya penyakit dan berusaha melindungi diri dan memelihara keluarga Anda. Ingat, iman itu tidak konyol. Taatilah pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Yang ketiga, jagalah kesehatan dan makan yang bergizi untuk menaikkan imun tubuh kita. Yang keempat, tetap berdoa dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Ada 3 jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di saat badai atau masalah. Yang pertama, Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa Yesus berkuasa atas setiap badai dan masalah. Dan yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah saudara, Tuhan ada di setiap kehidupan kita dan badai dan persoalan apapun yang sedang terjadi. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara. Letakkan tangan di mana Anda sakit. Saat engkau khawatir, mungkin hari-hari kau sedang khawatir. Hari-hari kau mengalami sedang merasa tidak nyaman dengan kehidupan saudara. Percaya, ada jawaban setiap persoalan kita. Di saat Anda berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir untuk menghibur, memberikan kekuatan bagi saudara. Mari pejamkan mata saudara. Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kita, setiap yang mengangkat tangan Tuhan di mana sedang berada, Tuhan menjawab setiap ketakutan, Tuhan menjawab setiap pergumulan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit kanker, yang sakit apapun, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang terima kesembuhan, yang dipulihkan, yang terima pembebasan, sukacita, katakan amin.